Ya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan kembali belajar program PHP yang ke-11, yaitu mengenai topik polling. Nah, program polling merupakan program pemilihan atau jajak pendapat terhadap suatu pilihan atau penilaian terhadap produk, barang, orang, ataupun pelayanan yang dilakukan secara online pada halaman website dinamis. Sehingga melalui penilaian tersebut ada interaksi antara pengunjung website dengan pemilik website. Nah, itulah tujuan dari program polling, bagaimana membangun interaksi lewat adanya pilihan-pilihan yang disediakan oleh pemilik website dengan pengunjung website. Contoh program polling, ya polling pelayanan. Ya, ada suatu website ingin mengetahui bagaimana pelayanan mereka menurut pelanggan atau pengunjung yang datang. Nah, mereka bisa buat program pollingnya. Atau polling pemilihan, ya, bagaimana jajak pendapat terhadap hasil pemilihan seseorang, pemilihan institusi, dan lain sebagainya. Lalu polling produk, ada produk tertentu dengan jenis yang sama mungkin, namun tipenya berbeda. Nah, bagaimana tanggapan-tanggapan dari pengguna produk tersebut. Nah, bisa dibuat program polling melalui website. Nah, sebagai contoh kita akan merancang suatu halaman website yang menyediakan polling bagi pengunjung untuk menilai bagaimana pelayanan suatu toko online. Seperti gambar berikut ini. Nah, ini sudah ada contohnya bagaimana pelayanan toko online kami. Nah, mungkin dari sisi produknya, atau dari sisi harganya, atau dari sisi kemudahan mengakses setiap produk-produk. Nah, bagaimana, apakah pelayanannya puas, sangat puas, atau kurang puas? Ini bisa ditambahkan pada halaman website untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari pengunjung website tersebut. Nah, kita akan merancang seperti ini. Nah, untuk itu kita masuk ke algoritma dan program. Yang pertama kita akan rancang database dan tabel. Sebagai contoh kita membuat database-nya itu adalah satu, tabelnya polling. Nah, oleh karena itu kita aktifkanlah nanti web server kita PHP Triad Start Apache-nya dan database-nya. Lalu kita rancang database dan tabelnya. Nah, kita buka saja langsung web browser. Nah, ketikkanlah di situ localhost PHP MyAdmin. Membuat database dari PHP MyAdmin. Nah, yang pertama kita buat database-nya. Database-nya adalah 1. Create. Oke. Nah, maka sudah ada database 1. Lalu tabelnya itu adalah polling. Ya, tabelnya polling. Filenya, nah kita lihat dulu materi. Ada berapa fil yang akan kita siapkan? Ya, ada 3 ya. Kita buat di situ ada P puas, S sangat puas, K kurang puas. Itu kita ambil singkatannya saja. P puas, P S K. Puas, sangat puas, kurang puas, ya. Nah, berarti kita buatlah dia ada 3 buah fil atau kolomnya. Nah, kita buat filenya itu ada sebanyak 3. Klik tombol go. Lalu kita masukkanlah dia filenya P, S, lalu K. Kita kasih tipe datanya adalah integer. Tipe datanya integer. Lengthnya masing-masing itu sebanyak 5. Ya, kita buat dia 5. Sebanyak 5. Oke. Biar sesuai dengan materi kita ya. Ini dia. Nah, lengthnya 5. Kalau sudah selesai, kita klik tombol save. Kita simpan tabelnya dengan file yang sudah ada. Oke. Lalu langkah berikutnya, algoritma berikutnya adalah isikan data atau record untuk setiap file dengan nilai yang ada sebagai berikut. Nah, kita kasih nilainya 0. Nah, 0 0 0 0 ya. Contohnya ya tentu dari insert lah. Dari insert, lalu kasih value-nya 0 0 0 0 semua. Setelah itu klik tombol go.
Iya, kalau sudah berhasil terisi nanti buktinya adalah dia sebagai berikut nanti. Sudah diisi, maka dia menjadi sudah ada datanya. P-nya 0, S-nya 0, K-nya 0 ya. Kasih nilai awalnya, kita kasih 0. Ini bisa kita lihat dari link browse. Klik browse. Nah, ini dia P-nya 0, S-nya 0, K-nya 0. Nah, langkah berikutnya kita masuklah ke rancang tampilan ya. Halaman utama website untuk polling menilai kepuasan pelayanan toko online. Simpan dengan nama polling.php. Nama filenya adalah polling.php ya. Misalnya kita merancang seperti ini. Ya. Maka kita bukalah web editor kita. Saya gunakan Dreamweaver. Kita gunakan dia PHP. Oke. Nah, lalu kita rancanglah halaman website. Yang pertama kita masukkan dulu form, insert, form, formulir. Ya, enter. Oke, lalu kita lihat lagi materi. Ya, seperti ini dia ya. Ada tabelnya, penjelasannya ada di dalam tabel. Kita buat dulu tabelnya itu ada sebanyak 5 baris 2 kolom. Kita buatlah tabel, insert, pilih dia tabel, barisnya 5 baris, kolomnya ada sebanyak 2. Table width-nya kita buat saja dia 50%. Bordernya kita buat dia 5. Kalau sudah kita okekan, lalu atur di sini perataannya, line-nya pilih center. Oke. Nah, untuk baris pertama kita akan menggabungkan selnya. Kita klik saja dia baris pertama sini, lalu kita pilih dia merge cell. Oke. Lalu kita tambahkan keterangannya, namun jangan lupa kita atur dulu perataannya rata tengah. Nah, judulnya adalah bagaimana pelayanan toko online kami. Oke, kita ketikkan saja langsung. Bagaimana pelayanan toko online kami. Tanda tanya. Ya, lalu kita masukkanlah pilihannya puas. Ya, yang kedua sangat puas, kurang puas. Panah bawah, sangat puas. Panah bawah lagi, kurang puas. Kurang puas. Lalu kita masukkan objeknya, yaitu radio button. Kita tempatkan kursornya dulu sesuai dengan pilihan puas ya. Ada di baris kedua, kolom yang kedua. Lalu dari menu insert, kita pilih form, kita pilih dia radio button. Kalau sudah oke kan? Iya, jadi lalu panah bawah. Panah bawah. Kita insert lagi, pilih dia form. Pilih lagi radio button. Oke kan. Panah bawah lagi. Setelah itu yang ketiga insert lagi form. Pilih dia radio button. Oke kan. Oke. Panah bawah. Lalu baris yang ketiga itu adalah ini kita tambahkan tombol pilih. Tombol pilih. Tombol pilih kita blok lagi. Kita gabungkan dia sel yang ke baris yang kelima, lalu buatlah rata tengah, perataannya rata tengah, lalu tambahkan tombol insert form button, tombol button. Oke, sudah oke kan? Nah, ini dia desainnya ya yang bisa kita buat. Nah, kita boleh atur perataannya, misalnya ini mau kita rata tengah, kita blok supaya dia di tengah. Oke. Nah, kalau ini dia terlalu jauh, kita bisa atur dia tabelnya, jangan 75%, mungkin 40% saja boleh kita buat, kita kecilkan. Iya, jadi lebih kecil. Oke. Kalau ini mau kita desain seperti materi kita ya. Ini misalnya kita blok. Iya. Lalu kita kasih warna backgroundnya warna abu-abu ya atau grey. Oke, seperti ini ya. Lalu tulisannya tebal. Kita blok, kita bolkan. Oke. Lalu begitu juga dengan pilihan-pilihannya juga kita buat bold. Blok saja, lalu bolkan. Oke. Ini bisa kita geser biar dia agak lebar ya, seimbang. Oke, udah mirip ya seperti materi. Nah,
Kalau sudah kita rancang seperti ini, berikutnya ada pengaturan-pengaturan yang harus kita lakukan. Ya. Nah, sebelum pengaturan kita lakukan, kita simpan saja dulu. Ctrl S, katanya simpan dengan nama polling, ya. Polling, karena itu nanti yang akan pertama kita panggil di halaman website kita, polling.php. Lalu kita masuk ke materi kita lagi, kita lihat di situ katanya di sini tambahkan komponen form, udah radio button sebanyak 3. Lalu berikan nama ketiga objek sebagai pilih dan cek value-nya 012. Nah, 012. Begini caranya, maksudnya setiap nama radio button ini itu adalah pilih. Yang pertama kita tandai. Nah, pada bagian radio button kita kasih namanya adalah pilih. Enter. Nah, lalu cek value-nya kita kasih dia ini yang pertama adalah 0, cek value. Enter. Oke. Ctrl S. Nah, yang kedua juga namanya juga adalah pilih. Nah, ini kita buat dia pilih. Namun cek value-nya ini adalah 1. Enter. Oke. Yang terakhir, yang ketiga, ini juga namanya pilih. Cek value-nya adalah 2. Nah, itulah maksudnya kalau sudah enter. Untuk keterangan yang di bawah ini tadi, ya. Berikan nama ketiga objek sebagai pilih dan cek value-nya ganti menjadi 0, 1, dan 2. Lalu tambahkan komponen button. Oke, udah. Lalu ganti pada bagian value, ketikkan pilih dan jenis actionnya submit form. Nah, kita masuk lagi ke desain kita. Tandai dia submit form. Pada bagian value, kita ganti dia menjadi pilih. Buat tanda seru. Lalu actionnya sudah terpilih dia submit form. Kalau sudah kita enter. Oke, Ctrl S. Yang 3 pengaturannya adalah lalu atur form action dengan metode post ketikkan hasil .php. Nah, kita tandai dulu form kita. Nah, ini yang merah-merah ini garis putus-putus tandai. Kalau tidak dari text selectornya ini bisa kita pilih ada form, tandai form untuk memilih form. Lalu pada action, metodenya post. Pada action, apa tadi katanya? Kita ketikkanlah dia hasil .php. Atur form action dengan metode post, ketikkan hasil .php. Jadi pada action ini kita ketikkan hasil .php. Nah, itu dia pengaturannya. Kalau sudah enter, ya Ctrl S lagi. Nah, langkah berikutnya adalah tambahkan file baru PHP, simpan dengan nama hasil, karena tadi kita membuat nama action untuk form pertama itu adalah hasil.php, ya. Nah, maka kita tambahkanlah file baru, berarti file pertama sudah selesai, nggak ada masalah, sudah selesai. Lalu kita pilih file, kita pilih lagi new, kita pilih dia PHP, ya. Kalau sudah create, ya. Nah, kalau sudah kita simpan, apa katanya? Disimpan dengan nama hasil.php. Ctrl S. Kasih namanya hasil.php. Oke, sudah kita simpan hasil.php. Lalu di sini kita diminta langsung ketikkan program PHP berikut ini pada tampilan kode. Oke, biar kita ketikkan. Silakan kita perhatikan, tentu kita masuklah dulu pada bagian hasil.php, lalu kita masuk ke tab kode. Ini kita hapus, Ctrl A, kita pilih delete, ya. Lalu kita mulailah tag PHP kita. Pertama buka tag PHP. Buka tag PHP. Boleh begini. Lalu kita masukkan dia. Yang pertama deklarasi connect dan pilih database. MySQL. SQL underscore connect. Ya, buka kurung, petik ganda 2 kali, koma. Ganda, koma, titik koma. Yang kedua, MySQL select DB. Fungsinya adalah untuk memilih database yang sudah kita buat. Select DB. Database kita tadi adalah 1. Oke, ya. Lalu ada string pilih untuk mendeklarasikan variabel baru. Namanya string pilih. Ini mengambil datanya itu dari objek pilih. Objek pilih tadi itu adalah radio button yang kita kasih namanya semua adalah pilih. Maka kita buatlah string pilih. String pilih sama dengan string underscore post. Diambil dari si
pilih nama objeknya. Titik koma. Oke, selesai yang 3. Lalu kita lakukan pengujian. Ada di sini if buka kurung string pilih sama dengan 0. Ya. If buka kurung string pilih sama dengan 0. Nah, tadi sudah kita atur check value. Ada 0, ada 1, ada 2. Ini artinya kalau radio button yang pertama kita pilih. Jika pilihan kita itu adalah yang pertama tadi pilihannya adalah apa ya? Puas, sangat puas dan kurang puas ya tadi ya. Maka if pilih sama dengan 00 berarti itu radio button yang pertama yang dipilih ya. Maka kita buka kurung ya. MySQL query ini kita masukkan buka kurung. Nah, ini maksudnya apa ini? Saya jelaskan, buka kurung petik ganda update nama tabel kita tadi adalah polling, lalu set P itu adalah field yang pertama, P sama dengan P tambah 10 ya. Oke, lalu tutup petik ganda, tutup kurung. Setelah itu kita titik koma, lalu tutup kurung kurawal. Oke, itu yang pertama. Nah, saya jelaskan dulu maksudnya ini apa. Ini artinya jika dia radio button yang pertama dipilih, maka dia akan mengupdate. Update itu berarti mengubah data pertama, data awalnya. Data awal yang mana? Set itu adalah P. P itu kan tadi dia apa ya? Pelayannya tadi pelayanannya tadi itu adalah puas ya. P itu puas. Artinya dia akan mengupdate ya, mengupdate atau mengubah field data yang nilai awalnya berapapun itu, dia akan menambah menjadi 10. Iya. Ini dia fungsinya. Lalu kita masuk yang ke berikutnya, else if. Nah, ini dia. Saya copy saja. Ya, Ctrl C. Kita masukkan dia ke bagian yang kedua ini. Else if, ya, pilih. Nah, ya. Ini ke bawah saja biar sama dengan di atas. Else if pilih sama dengan 1, berarti radio button kedua yang dipilih. Nah, perintahnya sama, update polling set, tapi di sini adalah field S. Karena radio button yang kedua itu adalah untuk pemilihan S itu sangat puas, sangat puas. S kita kasih tadi identitasnya ya, inisialnya. Nah, lalu kita masuk kode program yang berikutnya, else selainnya ya, ini Ctrl C saja. Lalu Ctrl V, ini selainnya kan berarti hanya karena ada 3, maka sama. Polling set K sama dengan K tambah 10. Ini untuk mengubah field K. Dia akan menambahkan data sebanyak 10. Oke. Lalu berikutnya, variabel baru string data sama dengan MySQL query select bintang polling. Nah, ini artinya dia memilih seluruh data yang ada di dalam tabel polling. Ya, disimpan dalam variabel string data. String data ini berarti string data ini adalah menyimpan data-data yang ada di dalam tabel polling. Nah, lalu ada perulangan. Perulangannya seperti ini ya. Ctrl C, Ctrl V, ya. While lakukan perulangan, lalu ada deklarasi variabel baru string tampil sama dengan MySQL fetch array data. Nah, jadi ada variabel tampil, dia ini akan menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel polling. Nah, karena string data ini menyimpan tabel polling dalam variabel array. Jadi dia kalau datanya itu banyak, dia bertambah, maka dia akan disimpan, berubah ya, akan disimpan dalam variabel string tampil. Oke. Setelah itu kita masuklah buka kurung kurawal di sini. Enter. Nah, ini dia variabel baru dia nih.
saya terangkan nanti. Ada variabel baru kita kasih namanya adalah P. P tadi kita buat di field itu adalah puas, sangat puas, dan kurang puas. Maksudnya ini adalah string P ini akan menyimpan, adalah sebuah variabel yang akan menyimpan string tampil P. Artinya dia akan menyimpan data-data yang ada dari tabel polling dengan field P. Apapun isi dari si field P itu akan disimpan dalam variabel P. Begitu juga dengan S dan juga begitu dengan K. Berikutnya, ini dia total. Itu satu kita buat Ctrl V. Nah, total itu artinya dia menotalkan seluruh datanya. Kalau misalnya P isinya 10, S-nya 10, K-nya 10, maka totalnya adalah 30. Menotalkan seluruh field yang ada. Ya, data yang ada di dalam field-field tersebut. Nah, itu dia. Ini maksudnya. Lalu ini untuk mencari persentasenya. Ctrl C, dibuat lagi variabel baru sehingga dia nanti muncul dalam persen. Nah, di mana ini ada variabel string A. String A itu isinya adalah string P. String P itu berarti apa yang ada dalam field puas dibagi total. Nah, totalnya tadi kan berapa? Tadi misalnya contoh 30 tadi totalnya. Si P-nya ini 10, berarti 10 per 30 dikali 100. 30% jadinya. Contoh, misalkan begitu dia. Begitu juga dengan si B, dia berapa datanya, dibagi dengan totalnya, dikali 100%, dapatlah persentasenya. Jadi ini adalah rumus untuk mencari persentasenya dari data yang ada dari setiap field. Seperti itu dia. Lalu kita masuklah langsung tutup dengan tag PHP. Ya, tutup dengan tag PHP sampai di sini dia. Oke. Biar kita lanjut, jangan lupa Ctrl S ke bagian yang berikutnya. Bagian yang berikutnya kita mau mencetaknya ke dalam tabel sehingga dia ada seperti diagram kurva bagaimana pergerakan dari polling tersebut. Yang pertama center. Nah, ini saya buat aja dulu, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampilkan teks atau tulisan hasil polling sementara, namun hasilnya ini akan ditempatkan di tengah. Ini center. H3 dengan dia pengaturan tulisan itu adalah heading 3. Jadi agak tebal dia, agak besar nanti dia. Nah, lalu kita masuklah untuk menempatkan diagram tadi. Nah, di sini kita perlu perhatikan di sini ada table. Saya copy saja dia per bagian. Nah, ini dia untuk diagram si puas. Nah, itu udah ada puas. Ctrl C, saya copy dari tabel sampai tutup tabel ya. Ctrl V. Nah, lihat sini saya terangkan. Jadi diagram itu atau kurva nanti pergerakan dari pemilihan itu kita buat dalam bentuk tabel. Tabel dengan barisnya sebanyak 1. Kenapa 1? Karena fungsi perintah tr-nya hanya 1. Lalu datanya atau kolomnya ini ada sebanyak 3 dia. Hanya saja dia nggak nampak. Kenapa? Karena border tabelnya ini kita buat 0. Bordernya nggak ada. Jadi dia nggak nampak dia dalam bentuk tabel. Nah, ini kan dia hanya sebagai manipulasi tampilan saja. Kita gunakan tabel dengan border 0. Nah, jadi seolah-olah dia nanti seperti grafik. Ya, jadi width 100 ini kita buat. Yang pertama adalah pilihannya puas. Berarti ini adalah untuk grafik si puas. Nanti dia ini kolom yang kedua ini rata tengah, rata kiri BG color. Ini warna biru nanti dia yang akan bergerak bertambah atau bertambah sesuai dengan pemilihan. Lalu ada height-nya sama kita buat. Height itu tinggi ya dari atas ke bawah. Tinggi dari grafiknya ada sebanyak 20 poin. Itu untuk satuan ukuran dari si tabel. Nah, sedangkan width-nya ini kita ambil dari data. Makanya ada perintah PHP-nya. Width itu artinya lebar dari kiri ke kanan. Bagaimana dia nanti akan melebar. Nah, ini dia buka dengan tag PHP. Lalu tutup tag PHP. Echo. Echo itu fungsi tampilkan. Apa yang ditampilkan? Si P. String P. String P itu apa rupanya isinya? String P itu isinya ini dia. Ya, isinya adalah apa saja data-data yang ada di dalam field
atau berapa data angka yang ada di dalam file P. Ya, berapa angkanya? Tentu dia akan mempengaruhi width-nya. Width-nya kan lebar ya. Misalnya isinya 10, tentu width-nya jadi 10. Kalau bertambah dia terus menjadi 100, width-nya jadi 100. Jadi dia akan dinamis dia sesuai dengan isi dari file-nya. Lalu tutup dengan TD. Lalu TD width ini untuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah ini untuk persennya. Ya. Jadi string A. String A itu tadi kan kita buat untuk si persentase si puas. Dalam variabel A. String A sama dengan string P bagi string total kali 100%. Itu persentase. Berarti persentase si puas berapa persen lah dia dari seluruhnya. Di sini saya tambahkan perintah floor. Dalam PHP ada fungsi matematikanya adalah untuk membulatkan nilai ya ke bawah. Dia membulatkan nilai ke bawah. Jadi nanti hasilnya tidak dalam bentuk pecahan karena rumus kita kan pecahan. Ya. String P per total. String P per string total kali 100% ada kemungkinan dia itu pecahan nanti hasilnya. Nah, supaya dia nggak terlalu banyak nilai desimal di belakang komanya, maka kita gunakan perintah floor. Ini floor. Ya. Lalu tambahkan kata persen. Biar nanti dia berapa hasilnya di sini setelah dibulatkan, muncul persennya. Ya. Nah, ini untuk grafik yang penilaian pertama. Grafik penilaian kedua sama. Perintahnya sama, ya. Jadi coba kita lihat lagi dari bahannya, kita ambil saja dia. Hanya kita kasihlah jarak. Supaya tabel 1 dengan tabel yang kedua ada jaraknya, kita kasih perintah BR. Ya. Ctrl C, BR-nya kita masukkan Ctrl V. Ya. Lalu kita masukkanlah lagi untuk tabel yang kedua yang isinya adalah akan menampilkan si sangat puas. Ya, sangat puas. Dulu. Ini dia si sangat puas yang kedua. Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita lihat, nah ini dia sangat puas ya kan. Lalu tentu kita gantilah. Kalau tadi ini warnanya biru, ya BG colornya warnanya biru. Yang ini warnanya kuning. Nah, biar nampak saja dia perbedaannya. Height-nya sama, width-nya yang beda. Tinggal ganti menjadi string S. Persennya kita ganti menjadi si B, string B. Ya. Lalu tambahkan lagi perintah BR untuk yang ketiga. Ya. Untuk yang ketiga, BR. Maka kita masukkan yang ketiga, tabel sampai tutup tabel. Ctrl C lagi untuk si kurang puas. Ctrl V. Ya, ini dia kurang puas. Lalu datanya dia warnanya nanti warna merah. Lalu width-nya menjadi diambil datanya dari si file K. Ya, lalu persentasenya si C. Nah, itulah maksudnya dari perintah-perintah di atas tadi. Selanjutnya, selesailah kita bukalah, kita tutup lagi dengan tag PHP, buka tag PHP, tutup kurung kurawal, tutup tag PHP. Kita copy saja. Itu maksudnya dari mana ini? Fungsi yang mana ini? Ini tadi dia kan ada tutup kurung kurawal. Di atas kan tadi ada buka kurung kurawal. Jadi bagaimana menutup kawannya itu dari mana dia? Di perintah while ini dia kan. Perintah while tadi kan ada buka kurung kurawal, ya. Nah, kita sudah selesai di sini dengan tag PHP, tapi kan masih ada data yang mau kita tampilkan. Maka tutup kurung kurawal itu kita tutup dia di bagian akhir penampilan datanya. Nggak ada lagi penggunaan PHP. Maka inilah dia kawan dari yang buka kurung kurawal tadi di while. Nah, kalau sudah, maka kita tambahkan dia BR supaya ada jarak nanti lagi. V. Setelah itu kita masukkanlah dia ini perintah link untuk memanggil polling kembali, memilih polling kembali. Ini dia untuk perintah PHP-nya atau program PHP-nya pada hasil. Ya. Kalau kita lihat sudah selesai. Yang berikutnya adalah
jalankan web browser lalu ketikkan pada address bar. Oke, program kita sudah siap. Ya, lalu kita buka web browser kita, buka tab baru, kita ketikkan localhost. Nama file kita tadi adalah polling.php. Kalau sudah, enter. Oke, ini dia tampilan awalnya. Kita lihat dulu datanya. Database kita ya, ini masih 0 dia ya. Database 1, tabel polling, filenya adalah PSK, nilainya itu adalah 000, berarti masih kosong. Lalu kita akan isi datanya. Ya, misalnya kita pilih yang pertama itu adalah puas. Kita pilih puas. Setelah itu kita langsung klik tombol pilih. Pilih. Ya, kita tunggu. Oke, ada error line 11. Gak usah khawatir, kita lihat saja apa yang terjadi di line 11. 11 else if. Pilih, string pilih. Else if. Tutup. Oh, ini dia salah ya. Yang ini salah dia. Ini buka, kurung kurawal, ini buka juga. Nah, ini kita tutup dulu dia. Oke, Ctrl S lagi. Ya. Kalau sudah kita refresh saja F5. Oke. Ya, send. Kita lihat hasilnya. Iya, oke. Nah, ini dia hasil polling sementaranya. Kita lihat, karena data pertama yang masih diisi tadi adalah puas, maka nilainya 100%. Nah, 100% dia. Yang lainnya masih 0%, 0%. Karena tadi nilai awalnya kita kasih 0. Ya, 0%. Lalu ada di sini klik memilih lagi. Link yang tadi. Link di bawah tadi memilih lagi ya. Sehingga kita bisa melakukan pemilihan ulang. Atau yang lain pengunjung bisa melakukan pemilihan ulang. Nah, misalnya kita buka lagi dulu web browsernya, klik memilih lagi. Tadi dia yang puas, sekarang kita panggil yang sangat puas. Oke, ini dia sangat puas, kita tandai, lalu kita klik pilih lagi. Lihat ya, ini belum di refresh dia. Kita refresh dulu di sini data kita. Oke, kita lihat perubahannya. Oke, 20 ya. Si puas. Oke. Coba kita refresh lagi. Oke ya, puasnya jadi tetap masih. Lalu, oke kita buat dulu program. Ya, 0 sama dengan string pilih, pos pilih. Oke. Set as. Oke. Ya. Misalnya kita pilih lagi si kurang puas. Pilih. Oh, tunggu bentar ya. Kurang puas. Polling. Oh, ini dia si puasa, jadi ya terus nambah. Kita lihat dulu. Namanya polling. Ini pilih, cek value 0, pilih, oke. String pilih, pos dari pilih. Kita lihat dulu dari materi kita. 1, string pilih, 1.
string pilih, string post. Oke, coba kita jalankan lagi. Kita buka lagi PHP kita. Ini tadi dia ke polling titik PHP ya, pas. Ctrl S. Lima. Oke, masih yang puas ya. Memilih lagi. Kita lihat lagi dulu. Oke, pilih. Oke, ini kita lihat di polling kembali dulu ya. Take value. Oke, take value. Ini submit form hasil titik PHP. Satu, pilih post dari pilih. Oh, namanya ya, namanya kita lihat dulu. Lihat dulu. Oh, P-nya besar ya. Ini dia salahnya. Nama objeknya pilihnya besar P. Ya, ini ya P-nya besar, P-nya kapital ya. Nah, di hasilnya di sini dipanggil dari nama objek. Ini kan nama objek. Ya. Dianggapnya dia yang pertama saja pilihannya itu. Oke, hanya salah di situ saja dia. Ya, salah itu biasa ya. Hal yang biasa, tapi ya jangan berhenti mencari atau memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, kita lihat lagi ya, misalnya kita memilih lagi. Oke, yang ini dia kita pilih sangat puas. Kita pilih. Nah, lihat kan sudah bertambah dia yang sangat puas. Kita memilih lagi, misalnya kita pilih yang kurang puas. Kita pilih lagi. Oke, nah ada bertambah dia ya. Nah, tadi karena salah dia, karena kan dalam program PHP ini dia bersifat case sensitif. Kalau salah namanya, walaupun susunan karakternya sudah benar, kapital non kapital itu dia bedakan. Nah, jadi perlu ketelitian. Tapi nggak masalah, kita salah itu jadi semakin benar kita ke depannya. Nah, kita buat lagi, memilih. Nah, misalnya kita pilih yang sangat puas kembali, kita pilih. Iya, nah lihat pergerakannya ya. Ini dia untuk puas ada 66%, 22%, 11% kurang puas. Nah, inilah pergerakannya. Nah, ini kalau ada yang bertanya kok ukurannya berbeda, ya ini karena dia akan sesuai dengan lebar dari tabel. Ini sebenarnya tabel ini. Ya, hanya saja kita kasih bordernya 0 sehingga nggak nampak dia ya. Nah, ini dulu untuk topik kita PHP polling ya. Silakan diikuti, dari bahan materinya sudah lengkap, sudah benar dan sudah kita praktekkan dengan benar. Namun kita perlu ketelitian untuk memeriksanya kembali. Mudah-mudahan kalian mudah mengikutinya dan dapat menyelesaikan contoh programnya serta memahaminya. Oke, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan yang lainnya. Tetap semangat belajar dan selamat pagi semuanya.